Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. SDIT Arifah, generasi semangat Al-Quran. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menuliskan informasi penting dari teks bacaan, menghitung keliling dari bangun datar, dan mengetahui beragam suku bangsa daerah. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Bacalah isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Nah, setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Nah, diskusikan bersama teman. Tuliskan hasil diskusimu. Contoh hasil diskusinya yaitu, manfaat dari perkembangan teknologi adalah mampu menghubungkan orang-orang yang berjarak jauh, baik melalui SMS, telepon, atau video call. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Di antaranya yaitu, jarak bukan masalah lagi dalam melakukan komunikasi. Teknologi semakin maju. Banyak manfaat dari kemajuan teknologi. Dan cara berkomunikasi melalui SMS, telepon, video call, dan lain-lain. Ayo mengamati. Akhirnya Beni dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Pada bangun berikut, dijelaskan bahwa pada bangun A merupakan pameran budaya Jawa, pada bangun B merupakan pameran budaya Sulawesi, pada bangun C merupakan pameran budaya Sumatera, pada bangun D merupakan pameran budaya Kalimantan, pada bangun E merupakan pameran budaya Papua dan Maluku, dan pada bangun F merupakan pameran budaya Bali, NTB, dan NTT.
Nah, kita ketahui pada setiap bangun datar sudah digaris pada setiap sisinya dengan berwarna hijau dan merupakan keliling dari bangun tersebut. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Nah, berdirilah pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Ayo berlatih, hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini. Pada contoh bangun yang pertama, untuk menghitung kelilingnya, kita hitung satuan panjang dengan menghitung kotak pada setiap sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kita ketahui kelilingnya yaitu 22 satuan panjang. Contoh pada bangun yang kedua, kelilingnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita ketahui untuk keliling dari bangun tersebut yaitu 16 satuan panjang. Selanjutnya, ayo mengamati. Beni menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, silahkan Ananda Ustazah amati contoh ragam budaya Indonesia berikut. Kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, ayo mencoba. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman-temanmu. Contohnya Lani, suku bangsanya Minangkabau. Suku budaya khas daerahnya yaitu sistem keturunan menganut garis ibu. Contoh selanjutnya yaitu Udin, suku bangsanya Sunda. Suku budaya khas daerahnya yaitu senjata tradisional khas yang disebut kujang. Dan selanjutnya Siti, suku bangsanya Jawa. Dan suku budaya khas daerahnya yaitu kesenian wayang kulit. Selanjutnya pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Nah, Ananda Ustazah, sekarang mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer.
yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Pengguna aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini. Ya benar, macam-macam alat komunikasi masa kini diantaranya adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Selanjutnya, tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Alat komunikasi masa kini diantaranya perkembangan alat komunikasi menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Dan informasi yang terakhir yaitu aturan khusus pengguna aplikasi adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan dari orang tua. Ayo berdiskusi. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari dengan menerima perbedaan. Akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Selanjutnya, coba Ananda Ustazah diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Ada menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, dan tidak mau bersatu. Nah, dari perbedaan sikap tersebut, coba tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut. Adapun akibat yang baik atau positif diantaranya menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi. Dan untuk akibat yang tidak baik atau negatif diantaranya menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu. Ayo mengamati. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Beni dan teman-temannya. Beni dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Amati contoh berikut. Sisi-sisinya ada 3, 3, 3, dan 3. Jadi, untuk menghitung keliling dari bangun di atas adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Selanjutnya, coba hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Pada contoh bangun datar yang pertama, kita dapat menghitung kelilingnya dengan menghitung sisinya.
yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi keliling bangun datarnya yaitu 10 cm. Contoh bangun datar yang kedua. Cara menghitung keliling bangun datarnya yaitu dengan menghitung sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi keliling bangun datarnya yaitu 12 cm. Nah, Ananda Ustazah, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.